Ini ciri khas dari kondisi pohon kelapa sawit yang ada di tanah berpasir ya. Jadi ciri-ciri daun seperti ini, yang bagian bawah mengering seperti ini. Ini merupakan ciri khas dari kekurangan unsur magnesium. Jadi ini seharusnya untuk posisi pelepah di sini daunnya itu masih hijau ya. Dan yang nampak di sini ini daunnya mengering semua yang di bagian bawah. Dan yang di atasnya lagi di tengah-tengah tajuk ini daunnya mulai menunjukkan bercak-bercak kuning. Nantinya ini akan menjadi kering juga. Jadi ciri khas dari kekurangan unsur magnesium adalah seperti pohon ini. Jadi bagian ujung tajuk tanaman itu daunnya masih berwarna hijau. Dan di bagian tengahnya mulai menguning dan akhirnya di bagian bawah itu kering seperti ini. Ini kondisi kebun yang bersebelahan dengan pemupukan yang lebih teratur ya. Dengan menggunakan NPK Ponska. Itu seperti ini kondisinya. Jadi gejala kekurangan magnesium tetap saja terjadi meskipun pemupukan dilakukan di kebun yang area ini. Halo petani sawit swadaya, hari ini kita panen lagi kebunnya seluas 1,5 hektar. Dan ini kondisinya seperti ini. Ini banyak gulma-gulma seperti ini. Ini ciri khas dari tanah berpasir ya. Jadi gulmanya yang ada kebanyakan dari jenis kayu-kayuan seperti ini. Ini kondisi daunnya seperti ini, kuning-kuning dan pertumbuhannya kurang bagus. Jadi kelapa sawitnya sedikit hasil panennya. Bibit yang digunakan merupakan bibit abal-abal ya, bukan bibit yang unggul. Dan pemupukannya tidak pernah dilakukan untuk kebun ini. Penanamannya juga rapat sekali ya. Dan ini hasilnya sangat minim sekali untuk kebun ini. Ini kita di TPH yang kedua. Jadi hasilnya tidak sampai 1 ton ya ini. Untuk hasil panennya rata-rata kurang dari 1 ton. Nah, ini seperti ini TBS-nya. Kondisi tanahnya seperti ini. Jadi ini tanahnya seperti ini. Ini pasir ya, tanahnya berpasir seperti ini. Dan ini memang masalah utamanya adalah di perawatannya. Pemupukan tidak pernah dilakukan sehingga pertumbuhan tanaman menjadi kerdil seperti ini. Jadi kelapa sawit yang ditanam secara sembarangan tanpa perawatan akan menghasilkan hasil yang sangat sedikit sekali. Kasihan juga sih kalau melihat kondisi pohon seperti ini. Jadi tanaman yang tidak terawat seperti ini, ditambah lagi bibitnya tidak jelas atau bibit yang tidak resmi ya, bibitnya bibit yang harga satu kantong 400.000, 700.000, itu merupakan bibit yang tidak resmi sehingga tidak bisa menghasilkan tanaman yang unggul dengan ciri-ciri seperti ini. Ditambah lagi kondisi perawatannya yang sangat kurang dan tingkat kesuburan tanahnya yang sangat minim seperti ini. Ini tidak menghasilkan TBS sesuai harapan. Jadi panen hanya di kisaran 700 kilo, 600 kilo dari lahan seluas 1,5 hektar. Oke, kita lihat lagi yang TPH yang berikutnya. Seberapa banyak hasilnya. Kita berada di TPH yang terakhir. Jadi cuman segini aja untuk hasil panen 1,5 hektar. Jadi tanahnya memang kurus seperti ini ya. Ini pasir. Tanah berpasir. Dan ini kondisi pohonnya ya. Jadi kuning-kuning seperti ini. Dan ada yang kerdil seperti ini. Jadi penanaman kelapa sawit untuk di tanah yang kurus seperti ini memerlukan perawatan ekstra ya, dari pemupukannya, dari
terutama pemupukan ya. Jadi untuk pohon-pohon yang ada di kebun ini seperti ini kondisinya, kurus dan buahnya tidak berkembang dengan baik. Jadi apabila mendapatkan kebun yang seperti ini di tanah yang berpasir seperti ini, langkah-langkah perawatan perlu dipersiapkan secara matang, karena apabila tidak dirawat dengan baik, terutama di pemupukannya, maka akan banyak terjadi daun-daun seperti ini. Jadi seperti ini ciri khas dari kondisi pohon kelapa sawit yang ada di tanah berpasir ya. Jadi ciri-ciri daun seperti ini, yang bagian bawah mengering seperti ini merupakan ciri khas dari kekurangan unsur magnesium. Jadi ini seharusnya untuk posisi pelepah di sini daunnya itu masih hijau ya, dan yang nampak di sini ini daunnya mengering semua yang di bagian bawah, dan yang di atasnya lagi di tengah-tengah tajuk ini daunnya mulai menunjukkan bercak-bercak kuning. Nantinya ini akan menjadi kering juga. Jadi ciri khas dari kekurangan unsur magnesium adalah seperti pohon ini. Jadi bagian ujung tajuk tanaman itu daunnya masih berwarna hijau, dan di bagian tengahnya mulai menguning, dan akhirnya di bagian bawah itu kering seperti ini. Apabila kita menggunakan bibit unggul, masih bisa kita pertahankan untuk kondisi perawatannya, masih bisa kita tingkatkan ya, meskipun dengan tambahan biaya, namun hasilnya akan bisa kita nikmatin. Tapi kalau bibitnya tidak asli atau bibitnya tidak unggul, maka biaya yang kita keluarkan akan tidak sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Seperti halnya yang di sebelahnya ini. Jadi ini kebun petani yang di sebelahnya. Kita juga mengambil buah di kebun ini juga. Ini rutin dipupuk ya. Setiap 3 bulan sekali dia pupuk 1,5 kilo rata-rata. Itu seperti ini kondisinya. Nah, seperti ini. Jadi ini kondisi kebun yang bersebelahan dengan pemupukan yang lebih teratur ya, dengan menggunakan NPK Ponska. Itu seperti ini kondisinya. Jadi gejala kekurangan magnesium tetap saja terjadi meskipun pemupukan dilakukan di kebun yang area ini. Untuk kelapa sawitnya ini cukup lumayan ya, cukup besar, karena memang beda di pemupukan ya. Ini perawatan pemupukannya cukup bagus, dan ini pohonnya juga lebih besar ya dibandingkan dengan yang di sebelah tadi. Namun ini yang jadi masalah utama dari penggunaan bibit yang tidak unggul adalah jumlah tandan yang terbentuk. Seperti pada pohon ini, seperti ini, hanya ada 1, 2, 3 tandan ya yang terbentuk, dan ukurannya pun tidak bisa maksimal. Jadi itu ciri khas dari bibit yang tidak unggul, yang mana banyak ditemukan pohon-pohon yang menghasilkan tandan buah dalam jumlah sedikit. Seperti halnya yang seperti ini. Nah, ini juga sangat sedikit sekali jumlah tandan yang terbentuk di pohon ini. Jadi kombinasi kompleks dari kebun yang ada di area ini menyebabkan rendahnya hasil TBS. Jadi selain bibitnya tidak unggul, yang mana potensi pembentukan buahnya sedikit, ditambah lagi kondisi tanah yang kurang subur ya, sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit menjadi seperti ini. Salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Gunakan selalu bibit unggul agar kondisi sawit kita menjadi lebih baik, menghasilkan TBS yang maksimal.